Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang bisa berkumpul kembali di dalam kesempatan malam hari ini, di mana kita boleh belajar firman Tuhan senantiasa. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Bapa Surgawi buat anugerah, kemurahan dan kasih-Mu yang senantiasa baru dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya menguduskan setiap kami, umat-Mu, hamba-hamba-Mu, untuk kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu boleh senantiasa mendapat tempat dalam kehidupan kami, boleh menjadi Tuhan atas kehidupan kami, boleh menjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa, kiranya berkat firman Tuhan turun atas setiap kami malam hari ini. Haleluya, dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, malam yang sangat berbahagia, kita boleh bisa bertemu kembali. Kita akan berbicara di mana ada 4 hal yang penting mengenai pembaruan senantiasa di dalam kehidupan kita, di dalam hal yang baru dalam hidup kita. Tuhan selalu mengerjakan hal yang baru dalam diri kita, supaya hidup kita semakin bersemangat di dalam Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menghidupi apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa yang baru sudah dikerjakan, sudah disediakan. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam ciptaan yang baru, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya, ketika kita percaya menerima Dia sebagai Tuhan, lalu kita memberikan kesempatan Roh Tuhan. Roh Tuhan ada pada kita, Dia mengurap kita dan mengerjakan kehidupan, ya, dengan dimensi yang baru dalam diri kita. Ciptaan yang baru itu hanya ada di dalam Kristus. Ciptaan yang lama itu sudah berganti dengan sesuatu yang baru, yaitu yang diciptakan Kristus di dalam Yesus Kristus, yang ada di dalam Yesus Kristus yang sedang kita hidupi. Dan dikatakan yang lama sudah berlalu, yang lama sudah ditinggalkan. Jadi yang baru sudah datang di dalam Kristus. Dan ini penting kita pahami, bahwa ciptaan baru hanya ada di dalam Kristus. Yang kedua, berbicara tentang pembaharuan di dalam ciptaan yang baru, tentu ada suatu pola yang baru, ada sesuatu keadaan yang baru, ada sesuatu kebiasaan rohani yang dimulai di sana. Di dalam 1 Petrus kita lihat, ini menjadi sangat penting. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ada satu kebiasaan yang baru, ya. Ada sesuatu nutrisi yang berbeda, yang baru, yang diingini dari manusia yang baru. Itu kehidupan di dalam hal-hal yang rohani, semua yang bersifat rohani, ya. Ketika kita mulai menyibukkan diri kita dalam hal-hal yang rohani, saya percaya saya dan saudara akan kehilangan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang duniawi. Yang duniawi, yang tentunya yang buruk. Yang di dunia ini ada yang positif yang diizinkan Tuhan, seperti kita bekerja secara benar, kita beraktivitas secara benar, itu masih dalam hal yang duniawi. Namun itu yang baik. Namun yang dimaksudkan, ya kita tidak lagi mengerjakan itu adalah hal yang berdosa, yang membuat kita kemudian menjadi tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Nah, tentu di sini ada satu kebiasaan yang baru, ada makanan yang baru, yang dikatakan firman Allah, yang disebut hal yang rohani, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Yang dimasukkan adalah Injil Yesus Kristus, firman Allah kita yang hidup itu, ya, seperti bayi yang baru lahir, ya, yang perlu makan, perlu udara, perlu napas, ya. Ini didapat, ya. Kalau bayi itu didapat dari mulai dari rahim ibu, itu sudah didapat, ya. Kemudian dia bertumbuh, lahir, dia bertumbuh, masih tetap dapat suplai dari ibu. Seperti itu digambarkan firman Allah. Kehidupan kita akan terus bergantung, ya. Sejak kita lahir, kita dikandung lewat kuasa itu. Lalu kita lahir baru dalam Kristus oleh Roh itu, kita akan terus mengini hal-hal yang olehnya
Roh Kudus dipermuliakan. Roh Kudus menjadi andalan dalam kehidupan baru itu. Maka di sana semua akan bersifat rohani. Ini kebiasaan yang baru di dalam kehidupan yang mengalami pembaruan. Hal yang kedua dikatakan makanan yang baru. Jadi kita sudah berbicara yang pertama, ciptaan baru itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, karena itu sudah datang di dalam nama Yesus. Yang kemudian yang ketiga, dalam 2 Korintus kita lihat 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah di sini di dalam sebuah pembaharuan, di dalam manusia yang baru, di mana yang baru sudah datang, maka di sana bukan cuma tadi kebiasaan memakan hal-hal yang baru, yang bersifat rohani, yang murni, yang suci, yang kudus, tapi kemudian juga bisa menjadi satu peragaan, ya, menjadi saksi yang baru, memberikan kesaksian yang berbeda. Saksi yang baru, yang dimaksudkan saksi yang baru adalah di mana di dalamnya menjadi pelayan-pelayan. Ya, di dalam pembaharuan ini, ya di aspek yang ketiga, ini penting kita perhatikan bahwa orang-orang yang berada dalam dimensi ini, dia harus menyibukkan dirinya menjadi pelayan-pelayan dari perjanjian yang baru, ya oleh darah Kristus, ya. Melayani bukan lagi dengan kekuatan, melayani tapi dengan roh, ya, dikatakan dengan roh, dengan gairah, dengan spirit yang baru, bukan dengan kekuatan, kepintaran, kebiasaan. Ya, hal-hal itu memang ada. Tapi ketika orang-orang ini sudah mulai masuk ke dalam kebiasaan pelayanan yang baru, dalam dimensi yang baru, kenapa saya sebut kebiasaan? Dimulai dengan membiasakan hidup melayani. Orang-orang yang tidak terbiasa melayani, ya tentu biasanya dilayani saja, maunya dilayani saja. Tapi orang-orang yang berada dalam dimensi yang baru, yang sudah mengalami pembaharuan, karena roh itu sudah datang dan kehidupan yang lama sudah berlalu, maka dia harus, ya, mau membiasakan diri menjadi pelayan-pelayan dari perjanjian yang baru, yang bukan dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab yang tertulis itu mematikan. Ini maksudkan hukum Taurat, tentunya maksudkan Paulus. Tetapi roh itu menghidupkan, memberikan gairah, memberikan semangat, sehingga kebiasaan kita, kepintaran kita, kekuatan kita itu semua disalut oleh kuasa Tuhan. Sehingga yang nampak hanya hal-hal yang rohani. Di dalam pembaharuan ini penting sekali kita pahami. Jadi orang-orang yang menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru, dia akan melayani dengan rohnya, dia melayani dengan rohani yang sudah memang diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga yang paling dominan di sana adalah hal-hal yang rohani, hal-hal yang rohnya yang dikedepankan. Tapi dikatakan kekuatan kita ada di sana, kemudian Tuhan kasih juga kita kecerdasan, itu tidak hilang, ya, hilang. Tapi itu tidak dikedepankan, ya. Roh Kudus itu menyempurnakan semuanya, sehingga hikmat, kepintaran, ya, kekuatan kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah positif itu akan kemudian dikembangkan dan kemudian ditambah-tambahkan oleh hikmat Tuhan. Jadi semakin positif, semakin berkenan, semakin berdampak baik. Itu dalam perjanjian baru. Iya. Orang-orang yang melayani dalam perjanjian yang baru bukan orang-orang yang aneh, tidak. Tapi mereka di sini justru bisa memunculkan esensi kemanusiaan yang dikehendaki Allah. Seperti manusia yang pertama diciptakan itu menyenangkan hati Tuhan. Iya. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak lagi menyenangkan hati Tuhan. Kecenderungan hatinya menjadi jahat, kata kitab Kejadian di pasal-pasal awal kejatuhan manusia itu. Kecenderungan hatinya jahat. Maka ini kemudian perlu pembaharuan oleh Roh Kudus melalui kehidupan di dalam Yesus Kristus. Karena kekristenan harus menghidupkan Kristus, dan orang yang menjadi Kristen harus hidup di dalam Kristus, hidup dengan cara-cara Kristus, hidup dengan teladan Kristus, hidup dalam kehendak Kristus. Iya, kehendaknya hilang, tidak ada, tapi ditaklukkan dalam kehendak Kristus. Manusia itu tidak menjadi aneh setelah dia menjadi Kristen, setelah dia menjadi percaya Kristus, tidak menjadi aneh, tapi justru menjadi kesaksian. Yang dikatakan kesaksian yang baru adalah saksi-saksi baru, adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Hidupnya melayani seperti Kristus, seorang akan yang lain. Ya,
Makanya kalau kita masih ingin dilayani saja, ya kita belum sampai ke dalam kesaksian yang baru, dalam dimensi pembaruan ini. Karena kita sudah ada dalam ciptaan baru, kita sudah punya kebiasaan makan makanan rohani yang suci, murni, yang kudus, yaitu firman Allah. Ya kita kalau nggak baca firman Tuhan, kita nggak merenungkan, kita menjadi bingung sepertinya. Karena kita sudah punya kebiasaan yang baru, yang positif, yang rohani, yaitu membaca firman Tuhan, menyembah Tuhan, bergumul dengan hadirat Tuhan, ya sampai rupa Kristus nyata dalam kehidupan kita. Yang kemudian yang terakhir, di aspek yang keempat, kita punya relasi yang baru, kita punya persekutuan yang baru, kita punya hubungan yang baru senantiasa dengan Tuhan, ya, dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan sesama. Orang-orang yang mengalami pembaruan ini nggak menjadi eksklusif, dia nggak menjadi menyendiri, tertutup, tidak, ya, paradigmanya terbuka, ya, dia bisa dilihat, dia bisa diselidiki, dia seperti surat-surat yang terbuka, yang siap disaksikan, siap dibaca, karena hidupnya adalah melayani Tuhan, hidupnya melayani kehendak Tuhan, hidupnya melayani keluarga, melayani sesama, melayani jiwa-jiwa, dia menjadi saksi, hidupnya disaksikan. Ya kalau memang salah pasti siap ditegur, siap dikritisi, siap dikoreksi. Itu saksi-saksi yang baru, itu pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Makanya penting sekali kita bersekutu dengan firman Tuhan supaya apa-apapun yang salah dalam diri kita, firman yang akan menjadi hakim dalam diri kita. Firman yang akan mengkoreksi diri kita. Sebelum orang lain mengkoreksi kita, lebih baik firman Allah yang mengkoreksi kita. Ya. Ya kalau orang lain mungkin kalau kita nggak siap kita bisa tersinggung, tapi kalau firman Allah yang koreksi kita lebih dahulu, ya secepatnya kita akan memperbaiki diri kita, karena supaya kita tidak terhalang hubungan kita dengan Tuhan. Memiliki persekutuan yang baru ini indah, ya. Dalam ayat yang terakhir Injil Matius pasal yang ke-26, Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Sebuah keintiman, sebuah relasi, sebuah persekutuan sudah dikatakan Yesus. Tentu ini tidak berbicara minum dalam makna yang hurufiah, dalam makna yang jasmania. Kristus selalu berbicara jauh lebih dalam dari segala hal yang dapat kita pahami, ya, berbicara tentang minum, ya, di dalam kerajaan Tuhan. Saudara, kalau kita berdoa, dan Yesus sudah berdoa supaya kerajaan Tuhan itu hadir di bumi ini. Di bumi itu bisa sama seperti di surga dalam sebuah relasi, dalam sebuah keintiman, dalam sebuah hubungan, walaupun masih di bumi. Yesus pernah berdoa ketika kerajaan, ya dikatakan kerajaan Bapa itu datang, di bumi akan seperti di surga. Di dalam persekutuan yang baru, dalam sebuah pembaruan, orang-orang percaya harus bisa mengalami sebuah hubungan ini. Sampai nanti kita betul-betul dalam hal yang sesungguhnya, ketika kita melepaskan kemah ini, tubuh jasmania ini, kita betul-betul dipersekutukan dengan dia di dalam kekekalan. Saat ini kita masih ada di muka bumi ini, kita harus memulai membangun relasi yang baru, mempunyai persekutuan yang baru. Bukan hanya sekedar berdoa, bukan hanya sekedar beribadah, tapi kita masuk dalam sebuah dimensi relasi hubungan yang sesungguhnya, sehingga kita bisa merasa bahwa kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, kita nggak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Ini sebuah hubungan yang terjadi, ya, kita nggak bisa lepas dari Tuhan. Ini sebuah persekutuan, ini sebuah hubungan dalam sebuah relasi di bumi seperti di surga. Dan Yesus mengatakan, aku akan meminumnya, itu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Yesus sudah mengatakan bahwa pada akhirnya nanti sebuah persekutuan akan terjadi di dalam surga yang kekal. Nah itu Yesus katakan ketika dia masih ada di muka bumi, sebelum dia menjalani peristiwa penyaliban itu. Dia sudah mengingatkan kita betapa pentingnya kita bersekutu. Minggu besok kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya berharap kita semua memahami itu, bahwa perjamuan kudus sangat penting. Perjamuan kudus yang setiap saat kita adakan di dalam gereja bersama-sama tubuh Kristus, ini penting untuk kita ingat. Karena kita harus mengingat korban Kristus, kita harus mengingat relasi yang baru, persekutuan yang baru dengan Kristus. Lewat apa? Lewat makan dan minum dalam perjamuan Tuhan. Yesus mengatakan, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini
sampai pada hari aku meminumnya yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Yesus sudah menjanjikan bahwa di dalam pembaharuan manusia kita ini, manusia rohani kita ini, pada akhirnya kita akan sampai kepada sebuah persekutuan yang sebenar-benarnya dengan Tuhan. Saat ini kita punya persekutuan yang baru di dalam manusia baru kita. Kita bisa berseru, kita bisa memanggil, kita bisa menyembah Dia sebagai Tuhan. Persekutuan di dalam damai sejahtera oleh Roh Kudus-Nya. Persekutuan yang sesungguhnya sedang terjadi melalui Roh Kudus-Nya sampai kita kembali kepada Dia di dalam kekekalan, masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Saya berharap ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, kita menghidupkan sungguh-sungguh manusia rohani kita, sehingga kita bukan lagi makan minum roti biasa, air anggur biasa, tapi kita sungguh-sungguh mengalami sebuah intimitas, sebuah intimasi yang benar dengan Tuhan. Kita boleh merasakan jamahan, sentuhan, hubungan dengan kuasa Tuhan, kuasa damai sejahtera Tuhan di dalam dimensi pembaharuan yang dikerjakan menjadi ciptaan yang baru. Itu sudah ada di dalam Kristus. Memiliki makanan-makanan rohani yang senantiasa baru, yang suci, yang kudus, yang murni. Itu sudah disiapkan Tuhan. Dan pekerjaan yang menanti kita yaitu menjadi saksi-saksi yang baru, menjadi pelayan-pelayan dari perjanjian yang baru bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita pastikan kita tetap diikatkan dalam sebuah persekutuan yang baru, dalam sebuah intimasi yang benar, sampai nanti yang sesungguh-sungguhnya ketika kita mengenakan tubuh yang baru, dalam sebuah intimasi yang baru, dalam sebuah relasi yang baru, yang selama-lamanya dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapak Surgawi buat kesempatan malam hari ini. Kami masih di persekutuan dengan firman Tuhan. Maka keberkatanlah kami umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-Mu yang join dengan firman Tuhan malam hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan dicukupkan, diberikan bahkan kelimpahan untuk menjadi berkat. Yang dalam ikatan-ikatan dilepaskan. Yang mungkin dalam kesedihan, kegelisahan, kegalauan, keresahan, Tuhan menenangkan dan Tuhan memberikan penghiburan. Yang mungkin membutuhkan pekerjaan malaman itu juga berikan pekerjaan, perjodohan, Tuhan berkati. Bahkan anak-anakmu sudah siap membangun rumah tangga, Tuhan memberkati. Para suami, para istri, Tuhan tambah-tambahkan keharmonisan, berikan berkat, berikan wibawa otoritas memimpin keluarga dalam takut akan Tuhan. Anak-anak kami sebagai buah nikah berkati pendidikan pertumbuhan mereka dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tuhan cukupkan kebutuhan, baik makan minum pakai, ekonomi keuangan kebendaan, diberkati semua. Bisnis, usaha, dagang, apapun yang mereka kerjakan, bahkan bidang-bidang pekerjaan mereka, di instansi manapun mereka bekerja, Tuhan yang mempromosikan, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang menjaga. Anak-anakmu yang membutuhkan permodalan dalam bisnis usaha, berdagang, Tuhan juga buka jalan. Berdagang di rumah, berbisnis online, berdagang keliling, yang baru memulai usaha, bahkan yang memperluas usaha, Tuhan juga memberkati mereka semua. Memberkati para lansia, janda, duda, single parent, mereka berjuang sendiri tanpa suami, tanpa istri. Tuhan campur tangan dan memberkati. Tuhan juga menolong program gereja ini ke depan, menyambut masa raya Natal, rencana pemberkatan nikah jemaat Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam campur tangan Tuhan. Organisasi di mana kami ada tumbuh dan berkembang, juga Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Pemerintah bangsa negeri ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Berkati program-program pemerintah biar boleh sampai ke dalam setiap kehidupan masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, boleh tercipta kesejahteraan. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup sandang pangan, keamanan di mana-mana, dan Injil Tuhan bebas diberitakan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan untuk menopang pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan, untuk renovasi alat-alat musik, renovasi fisik gereja, baik atap, pelapon maupun lantai gereja, kami serahkan ke dalam campur tangan Tuhan. Siapkan kami untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, orang tua kami yang mungkin dalam lemah fisik saat ini, Tuhan pulihkan kekuatan mereka, sehingga di masa tua mereka tetap kuat. Yang masih dalam proses pemulihan pasca sakit juga Tuhan menolong. Sebentar kami akan melewati malam hari ini. Anak-anak yang belum kembali pekerjaan dan pepergian, Tuhan kumpulkan bahwa kami melewati malam hari ini. Sertai kami bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat yang sudah diperbarui. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka kedua belah telapak tangan kita dan arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantar kita yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan keintiman Rohnya Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.